Primo. Didukung oleh Pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Di hari Natal, situasi penumpang pesawat di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur terlihat normal walaupun cenderung menurun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara itu di Pelabuhan Merak, Banten, jumlah pengguna transportasi laut masih normal. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Devi Syafira di Merak, Banten, dan Ferdinandus Rabu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke Merak terlebih dahulu. Devi, di hari Natal ini seperti apa kondisi terkini di Pelabuhan Merak? Ya, Vera, situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten terpantau ramai lancar oleh kendaraan baik mobil pribadi maupun bus. Dan untuk penumpang ini terlihat peningkatan, kami lihat dari check-in counter maupun pintu masuk. Dan kalau untuk puncak libur Natal dan Tahun Baru sebenarnya telah terjadi pada tanggal 23 sampai dengan 24 Desember 2025. Namun situasinya normal dan juga terkendali sampai dengan hari ini. Selain itu, kalau data yang kami dapatkan dari Posko Merak, ini terdapat 35.000 lebih penumpang yang menuju ke wilayah Sumatera dan ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian juga untuk kendaraan, ini ada 8.700 kendaraan yang menuju ke wilayah Sumatera dan juga meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun tadi kami sempat melihat pada pagi hari tadi terjadi kepadatan maupun antrean oleh kendaraan truk yang akan masuk ke dermaga reguler Pelabuhan Merak. Hal ini disebabkan karena para pengendara truk ini bersikeras untuk masuk. Padahal sesuai dengan aturan untuk kendaraan tronton, truk, dan kendaraan-kendaraan besar ini harus melalui di Pelabuhan Ciwandan maupun Pelabuhan BBJ atau Bojonegara. Hal ini sesuai dengan peraturan pada tanggal 19 Desember sampai dengan 4 Januari 2026. Sehingga tadi sempat terjadi kepadatan, namun untuk situasi terkini sudah terkendali, normal dan tidak terjadi kepadatan. Meskipun begitu, dari ASDP ini masih mengantisipasi jika terjadi lonjakan penumpang maupun kepadatan dengan adanya pengalihan arus lalu lintas ataupun penahanan kendaraan di buffer zone untuk di Pelabuhan Merak ini di rest area KM 43 dan juga KM 68. Selain itu juga mengantisipasi jika terjadi cuaca ekstrim. Meskipun saat ini cuacanya cerah dan juga berawan, namun tetap dihimbau begitu ya, jika terjadi cuaca ekstrim maka dari ASDP ini memberikan pelayanan selama 24 jam dengan petugas ataupun teknisi yang bersiaga selama 24 jam, lalu juga memberikan kapasitas kapal yang besar, lalu juga mengalihkan apabila terjadi cuaca ekstrim maka untuk pelabuhan alternatif yakni di Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan BBJ. Selain itu juga untuk potongan tarif ataupun diskon sebanyak 19% ini masih berlaku. Pemesanan sudah mulai dari tanggal 21 November 2025, namun untuk keberangkatan ini dimulai pada tanggal 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2026. Sehingga diimbau kepada para penumpang maupun pengendara untuk membeli tiket secara online, kemudian memastikan tiket ini sesuai dengan identitas. Apabila masuk ke pelabuhan, diimbau untuk sudah memiliki tiket. Selain itu juga diimbau untuk memastikan barang bawaan agar tidak tertinggal dan mengikuti semua arahan dari petugas. Sementara demikian, Vera, yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Pelabuhan Merak kita bergeser ke Kupang, ada Ferdinand di sana. Ferdinand, seperti apa kondisi terkini di Bandara El Tari? Ya, Vera, saat ini saya berada di Bandara El Tari Kupang dan pantauan kami hari ini situasi lebih normal atau lebih sepi daripada biasanya. Artinya aktivitas penumpang itu lebih ramai ketika H-3 hingga H-1 kemarin. Sementara untuk aktivitas penumpang pesawat di Bandara El Tari Kupang hari ini sendiri lebih cenderung menurun dengan jumlah penumpang untuk saat ini 2.796 penumpang, baik itu untuk kedatangan maupun untuk keberangkatan. Artinya jumlah penumpang ini lebih menurun dibandingkan sejak H-3 hingga H-1 jelang Natal. Sejak H-3 hingga H-1 jelang Natal,
ditotalkan jumlah penumpang mencapai 14.084 penumpang dengan jumlah penumpang untuk kedatangan mencapai 7.853, sementara jumlah penumpang untuk keberangkatan mencapai 6.231. Nah, selama H-3 hingga H-1, puncak lonjakan penumpang yang terjadi di Bandara El Tari Kupang terjadi pada tanggal 22 Desember kemarin dengan jumlah penumpang mencapai 5.000 lebih penumpang. Sementara untuk hari ini sendiri dapat dilihat bahwa jumlah penumpang lebih cenderung menurun. Dan untuk maskapai penerbangan sendiri, jika biasanya sejak H-3 hingga H-1 kemarin, jumlah maskapai penerbangan mencapai 47 penerbangan dengan 24 penerbangan keberangkatan dan 23 penerbangan untuk kedatangan. Sementara untuk hari ini, hanya 40 penerbangan yang melayani keberangkatan maupun kedatangan. Artinya, jumlah penumpang lebih ramai dibandingkan hari Natal, lebih ramai dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. Dan dapat saya laporkan pula, Vera, bahwa untuk posko utama Nataru yang disiapkan di bandara, tim gabungan yang terlibat dalam posko utama ini sampai saat ini masih tetap siaga, walaupun jumlah penumpang lebih menurun dibandingkan hari-hari kemarin. Mereka terus bersiaga sejak pukul 5.30 pagi hingga pukul setengah 9 malam. Ya, Vera. Baik, terima kasih Ferdinand melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan sebelumnya ada Devi Syafira melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali. Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia mengunjungi Stasiun Tawang, Semarang, memantau langsung kepadatan penumpang di libur Natal dan Tahun Baru. Wakil Presiden juga menyapa masyarakat yang hendak menggunakan kereta api untuk melakukan perjalanan. Wakil Presiden Gibran pada Kamis pagi bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah meninjau kondisi kepadatan penumpang di Stasiun Tawang, Semarang. Peninjauan yang dilakukan oleh Wakil Presiden itu untuk melihat kondisi Stasiun Tawang, Semarang dalam memberikan pelayanan penumpang saat libur Natal. Selain itu, Wakil Presiden juga menyapa masyarakat yang hendak menggunakan kereta api untuk melakukan perjalanan. Humas Daup 4 PT KAI Semarang mengaku dalam libur Natal dan Tahun Baru ada peningkatan yang cukup signifikan dengan terjadi lonjakan penumpang saat bersamaan dengan libur sekolah. Selain memastikan Stasiun Tawang melayani penumpang dengan aman, Wakil Presiden yang berkunjung ke Stasiun Tawang juga memberikan bantuan sembako kepada pengemudi ojol serta pegawai porter PT KAI dan masyarakat sekitar Stasiun Tawang. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel. Sampai jumpa. Metro TV. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.